Halo, jumpa lagi di Angkasa Arman Channel. Kali ini kita akan membahas tentang 5 misteri sejarah yang sudah terpecahkan. Mari kita simak. Manusia memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia di sekitarnya, terutama tentang masa lalu. Sepanjang sejarah, ada banyak misteri yang membingungkan para sejarawan dan arkeolog selama berabad-abad. Namun dengan ketekunan dan kemajuan teknologi, beberapa misteri ini akhirnya terpecahkan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 5 misteri sejarah yang telah dipecahkan, mengungkap kebenaran di balik teka-teki yang telah lama menyelimuti peradaban manusia. Di tengah gurun Peru yang tandus dan luas, terukir serangkaian garis dan gambar raksasa yang dikenal sebagai garis Nazca. Garis-garis ini membentang di sepanjang dataran tinggi, menciptakan pemandangan yang menakjubkan dan penuh teka-teki. Selama berabad-abad, garis-garis misterius ini telah membingungkan para penjelajah dan ilmuwan, memicu spekulasi tentang asal-usul dan tujuannya. Banyak teori telah diajukan, namun misteri ini tetap belum terpecahkan sepenuhnya. Beberapa orang percaya bahwa garis-garis itu adalah karya alien, pesan dari luar bumi yang ditujukan untuk manusia. Teori ini, meskipun kontroversial, telah menarik perhatian banyak orang yang tertarik pada fenomena luar angkasa. Yang lain berspekulasi bahwa garis-garis itu adalah kalender astronomi yang kompleks, yang menandai titik balik matahari dan peristiwa langit lainnya. Mereka percaya bahwa garis Nazca berfungsi sebagai alat untuk mengamati dan mencatat pergerakan benda-benda langit. Namun, penelitian arkeologi yang cermat telah mengungkapkan bahwa garis Nazca diciptakan oleh budaya Nazca, yang menghuni wilayah tersebut antara 200 SM dan 700 M. Penemuan ini memberikan wawasan baru tentang kehidupan dan kepercayaan masyarakat Nazca. Orang-orang Nazca menciptakan garis-garis ini dengan hati-hati dengan menghilangkan lapisan atas tanah yang berwarna gelap, memperlihatkan tanah yang lebih terang di bawahnya. Teknik ini menunjukkan keterampilan dan dedikasi mereka dalam menciptakan karya seni yang monumental. Meskipun tujuan pasti dari garis Nazca masih diperdebatkan, para ahli percaya bahwa garis-garis itu memiliki makna ritual dan seremonial. Mereka mungkin digunakan dalam berbagai upacara yang penting bagi masyarakat Nazca. Beberapa teori menunjukkan bahwa garis-garis itu digunakan dalam prosesi keagamaan, sementara yang lain percaya bahwa garis-garis itu dibuat untuk menenangkan para dewa dan meminta hujan di wilayah yang dilanda kekeringan ini. Ritual-ritual ini mencerminkan hubungan mendalam antara masyarakat Nazca dan lingkungan alam mereka. Apapun tujuan pastinya, garis Nazca tetap menjadi bukti kecerdikan dan kreativitas budaya Nazca, sebuah pengingat akan misteri yang tak terhitung jumlahnya, yang masih tersembunyi di masa lalu kita. Garis-garis ini terus memikat dan menginspirasi generasi demi generasi. Pada akhir abad ke-10, para pelaut Viking yang pemberani, yang dipimpin oleh Erik the Red, mencapai pantai Greenland dan mendirikan permukiman di sana. Namun, setelah hampir 500 tahun, permukiman Viking di Greenland menghilang secara misterius, meninggalkan jejak-jejak permukiman hantu yang membingungkan para sejarawan selama berabad-abad. Berbagai teori telah dikemukakan untuk menjelaskan kepergian mereka yang tiba-tiba, mulai dari konflik dengan penduduk asli Inuit, hingga kelaparan yang disebabkan oleh pertanian yang tidak berkelanjutan. Namun, bukti-bukti yang muncul menunjukkan bahwa perubahan iklim memainkan peran penting dalam nasib Viking Greenland. Periode pendinginan global, yang dikenal sebagai zaman es kecil, yang dimulai pada abad ke-14, membawa kondisi yang lebih dingin dan keras ke Greenland. Suhu yang lebih dingin mempersingkat musim tanam, membuat pertanian menjadi lebih sulit, dan lautan yang membeku menghambat perdagangan dengan Eropa. Kondisi ini membuat kehidupan sehari-hari menjadi semakin menantang bagi para pemukim Viking. Terhadap tantangan lingkungan ini, Viking Greenland berjuang untuk beradaptasi. Sumber daya mereka menipis, dan isolasi mereka semakin dalam. Mereka menghadapi kesulitan yang luar biasa dalam mempertahankan kehidupan mereka. Pada akhirnya, kombinasi dari perubahan iklim, penurunan ekonomi, dan isolasi terbukti terlalu berat untuk ditanggung oleh koloni Viking. Mereka tidak mampu bertahan dalam kondisi yang semakin memburuk. Hilangnya permukiman Viking di Greenland berfungsi sebagai pengingat yang nyata tentang kekuatan alam yang tak henti-hentinya dan kerapuhan keberadaan manusia di hadapan kekuatan lingkungan.
Ini adalah pelajaran penting tentang bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi peradaban. Pada tahun 1888, London, Inggris, dilanda teror oleh serangkaian pembunuhan brutal yang dilakukan oleh seorang individu misterius yang dikenal sebagai Jack the Ripper. Pembunuhan ini tidak hanya menggemparkan masyarakat setempat, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional. Kekejaman kejahatan yang menargetkan perempuan di distrik Whitechapel yang miskin, dan ketidakmampuan polisi untuk menangkap si pembunuh, memicu kepanikan moral dan memicu spekulasi yang intens tentang identitas si pembunuh. Setiap sudut kota dipenuhi dengan ketakutan dan kecurigaan. Meskipun ada penyelidikan ekstensif dan banyak tersangka, Jack the Ripper tidak pernah dibawa ke pengadilan, dan kasus ini tetap menjadi salah satu misteri yang belum terpecahkan paling terkenal dalam sejarah kriminal. Banyak teori telah diajukan, namun tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Namun, pada tahun 2014, seorang penulis dan pengusaha bernama Russell Edwards mengklaim telah mengungkap identitas Jack the Ripper melalui bukti DNA. Penemuan ini memberikan harapan baru bagi mereka yang telah lama mencari kebenaran. Edwards memperoleh selendang sutra yang dikatakan telah ditemukan di dekat tubuh salah satu korban, Catherine Eddowes. Selendang ini menjadi kunci dalam penyelidikan modern yang menggunakan teknologi canggih. Analisis DNA pada selendang tersebut mengungkapkan jejak DNA yang cocok dengan keturunan Aaron Kosminski, seorang tukang cukur Polandia yang tinggal di Whitechapel pada saat pembunuhan terjadi, dan telah dicurigai oleh polisi pada saat itu. Kosminski telah lama menjadi salah satu tersangka utama dalam kasus ini. Meskipun klaim Edwards telah disambut dengan campuran kegembiraan dan skeptisisme dari para ahli, klaim tersebut menawarkan harapan yang menggiurkan bahwa misteri Jack the Ripper akhirnya dapat dipecahkan. Para peneliti dan sejarawan terus mendiskusikan temuan ini, berharap bahwa suatu hari nanti, kebenaran yang sesungguhnya akan terungkap. Pada tahun 1799, di tengah kampanye Napoleon di Mesir, sekelompok tentara Prancis menemukan sebuah lempengan batu hitam yang luar biasa di dekat kota Rosetta. Batu itu, yang kemudian dikenal sebagai Batu Rosetta, akan merevolusi pemahaman kita tentang Mesir kuno. Batu Rosetta bertuliskan dekrit yang sama dalam 3 bahasa berbeda: hieroglif Mesir kuno, aksara demotik, dan bahasa Yunani kuno. Karena bahasa Yunani kuno sudah dipahami dengan baik, Batu Rosetta memberikan kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya untuk menguraikan hieroglif Mesir kuno, yang telah lama menjadi misteri bagi para sarjana. Butuh waktu lebih dari 2 dekade dan upaya para sarjana dari seluruh Eropa sebelum hieroglif pada Batu Rosetta akhirnya dipecahkan. Pada tahun 1822, seorang sarjana Prancis bernama Jean-François Champollion membuat terobosan mengidentifikasi nama Ptolemy dan Cleopatra dalam teks hieroglif. Penemuan Champollion membuka jalan bagi penguraian hieroglif Mesir kuno lainnya, membuka jendela ke dunia Mesir kuno yang kaya dan kompleks. Batu Rosetta tetap menjadi simbol kekuatan bahasa dan pentingnya pelestarian budaya. Selama berabad-abad, kisah epik Perang Troya yang diabadikan dalam puisi Homer Iliad dianggap sebagai mitos belaka, sebuah kisah peringatan tentang cinta, kehilangan, dan balas dendam. Namun, pada akhir abad ke-19, seorang arkeolog Jerman bernama Heinrich Schliemann memulai pencarian untuk membuktikan kebenaran di balik legenda tersebut. Dipandu oleh deskripsi Homer tentang lokasi Troya, Schliemann memusatkan perhatiannya pada sebuah situs bernama Hisarlik di Turki modern. Pada tahun 1870, Schliemann memulai penggalian di Hisarlik, dan penemuannya mengejutkan dunia. Schliemann menemukan serangkaian kota kuno yang dibangun di atas satu sama lain, masing-masing mewakili periode yang berbeda dalam sejarah. Salah satu lapisan ini, yang dikenal sebagai Troya Selaa, menunjukkan bukti-bukti kehancuran besar-besaran oleh api yang sesuai dengan catatan Homer tentang penjarahan Troya. Penemuan Schliemann mengukuhkan keberadaan historis Troya dan menunjukkan bahwa Iliad Homer, meskipun merupakan karya fiksi, didasarkan pada peristiwa sejarah yang nyata. Penemuan ini merevolusi pemahaman kita tentang dunia Aegean kuno dan kekuatan abadi dari mitos dan legenda. Dari garis-garis misterius yang menghiasi gurun Peru,
hingga reruntuhan kota-kota kuno yang terkubur di bawah pasir waktu, planet kita dipenuhi dengan bukti-bukti dari masa lalu yang penuh teka-teki. Selama berabad-abad, misteri-misteri ini telah menantang pemahaman kita, memicu imajinasi kita, dan menginspirasi kita untuk mengungkap rahasia sejarah. Melalui kerja keras para arkeolog, sejarawan dan ilmuwan, selubung misteri secara bertahap disingkapkan, mengungkapkan kisah-kisah luar biasa tentang peradaban yang hilang, pencapaian luar biasa, dan peristiwa-peristiwa penting yang telah membentuk dunia kita. Namun, bahkan ketika kita memecahkan misteri-misteri ini, kita diingatkan bahwa masih banyak yang harus dipelajari dan ditemukan. Setiap penemuan baru mengarah pada pertanyaan-pertanyaan baru, memastikan bahwa pengejaran kita untuk mengungkap masa lalu akan terus berlanjut, memicu rasa ingin tahu kita dan memperkaya pemahaman kita tentang tempat kita di dunia.